Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya. Pak Rohmat kembali terkejut dengan apa yang dikatakan oleh alim terhadap dirinya. Bagaimana bisa serangan itu terkait satu sama lain terhadap pedagang-pedagang tempe lainnya? Karena ingin memastikan lagi, Pak Rohmat pun mendatangi lokasi pedagang tempe yang berada di seberang desa. Ia ingin memastikan penyebab dari tempe-tempenya yang berubah warna menjadi hitam legam. Sesampainya di sana, Pak Rohmat bertemu dengan salah satu karyawan pemilik tempe itu yang bernama Edi. Mas Edi akhirnya menceritakan awal mula mengapa tempe milik bosnya itu berubah warna menjadi hitam. "Banyune tercemar apa ya? Tidak tahu, tidak paham," ucap Edi. Karena ingin tahu lebih spesifiknya, Pak Rohmat mendatangi langsung pemilik dari pabrik tempe tersebut. Pemilik pabrik tempe itu bernama Mas Iin. Pembahasan sakral pun dimulai. "Pak, tempemu warnanya hitam ya?" tanya Pak Rohmat. "Iya mas, katanya sih ada yang iri." "Loh kok bisa?" "Jadi beberapa hari yang lalu tempatku kedatangan pembeli. Dia kemudian bertanya-tanya mengenai kualitas tempe milikku. Alhasil aku ceritakan kalau tempeku ini sama seperti yang lain. Hanya saja aku menggunakan pencucian dari sumur karena mungkin lebih baik dan segar saja. Lalu setelah pembeli itu mengetahui rahasia kualitas tempeku, keesokan harinya sumurku berubah total mas. Yang lebih parah lagi, aku gunakan air itu untuk mencuci kacang dan hasilnya benar-benar aneh. Tempe langsung berubah warna menjadi hitam legam. Dan sekarang kami mencoba untuk mencari cara agar sumber air kembali bersih," jelas Pak Iin. Pak Rohmat yang awalnya tidak percaya menjadi sangat yakin. Ia yakin bahwa tindakan ini dijalankan oleh orang-orang yang memiliki hati yang busuk. "Loh, punyamu bagaimana mas?" tanya Pak Iin. "Aku juga sama mas, tapi kebetulan sebelum itu rumahku seperti diteror. Ada sosok wanita menggunakan tudung berwarna hitam masuk ke tempat pembuatan tempe. Entah apa yang dilakukannya, namun aku rasa dia juga melakukan sesuatu kepada sumurku hingga membuat tempeku menjadi berwarna hitam legam," jelas Pak Rohmat. "Loh ya itu tadi mas, itu teluh," ucap Pak Iin. "Maksudnya pak?" tanya Pak Rohmat bingung. "Aku dengar-dengar sumurku disantet. Namanya apa ya santetnya? Ada pati-patinya pokoknya," ucap Pak Iin. "Santet Banyupati," ucap Pak Rohmat. "Lah iya Banyupati, santet yang menyerang air," jelas Pak Iin. Setelah mereka berdua membicarakan terlalu lama pembahasan mengenai santet tersebut, tiba-tiba ada salah satu warga yang berteriak-teriak dari luaran rumah. "Iin, metu kamu," teriak warga itu. "Mas ada apa itu?" tanya Pak Rohmat. "Biasa minta ganti rugi," ucap Pak Iin. Akhirnya Pak Iin dan Pak Rohmat keluar rumah. Ia melihat seorang ibu-ibu sedang mengangkat tempe dengan panjang 10 cm telah berubah warna menjadi hitam legam. "Kok bisa tempemu jadi berwarna hitam?" teriak ibu itu. "Iya sudah sini kan tempenya, aku ganti rugi aja ya bu." "2 kali lipat," ucap ibu itu. "Loh tidak boleh itu bu, ndak bisa dosa," ucap Pak Iin. "Kalau tidak mau, aku laporkan ini sama Pak RT. Bisa-bisa pabrikmu akan tutup selamanya. Gimana? Mau nggak bayar 2 kali lipat?" ancam ibu itu. "Iya sudah bu, aku bayar." Atas kejadian tersebut, Pak Iin membayar 2 kali lipat dari harga biasa. Memang tidak semahal apa yang kita kira. Namun jika ada 100 orang yang membeli tempe dengan harga Rp5.000 dan meminta ganti rugi senilai 2 kali lipat dari harga asli, berarti Pak Iin harus membayar kurang lebih Rp1 juta. Hal yang serupa juga terjadi kepada para pemilik tempe lainnya
yang persis berada di sekitaran rumah Pak Rohmat. Mereka mengalami hal yang serupa terkait keadaan tempenya yang tiba-tiba berubah menjadi warna hitam legam, seperti tempe yang sudah busuk karena didiamkan terlalu lama. Alhasil, Pak Rohmat menjadi sangat was-was. Dia tidak tahu harus bagaimana mengenai kejadian teror aneh yang menyerang dagangan mereka. Akhirnya tidak ada satupun penjual tempe yang berada di pasar kecuali milik Pak Sumeh dan Pak Ariandi. Keduanya laris manis karena Pak Rohmat dan Pak Iin tidak berjualan dalam kurun waktu yang lama. Hari kedua serangan santet Banyupati. Di hari kedua, Pak Rohmat memutuskan untuk tidak berjualan terlebih dahulu. Tempe-tempenya tidak ada yang layak untuk dijual ke pasar dikarenakan bentuk, warna dan teksturnya yang aneh dan penuh misteri. Pak Rohmat kembali mengecek sumur miliknya dan mencoba mengambil sedikit air di sana. Ia kemudian mencium, merasakan dan meminum air tersebut. Anehnya, air tersebut sama seperti pada air sumur pada umumnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan terkait air yang disebut-sebut sebagai tujuan utama untuk diracuni oleh para sosok-sosok kiriman. Akhirnya Pak Rohmat mengundang seorang temannya yang mampu membongkar dan memang mumpuni di bidang spiritual. Beliau bernama Kang Daris. Kang Daris sendiri berasal dari Pekalongan dan beliau merupakan teman dekat Pak Rohmat sewaktu bertemu di Jawa Timur. Kang Daris akhirnya disuruh untuk memeriksa keanehan yang terdapat di sekitaran rumah Pak Rohmat. Dalam hal ini, Kang Daris menyaksikan dengan jelas sosok-sosok yang berada di sekitaran rumah Pak Rohmat. "Mat, kemarin ada anak perempuan masuk rumah sini nggak?" tanya Kang Daris. "Ada, Kang, tapi sepertinya bukan manusia." "Iyo, ikut demit kiriman." Kang Daris akhirnya memasuki ruangan utama, yaitu ruangan yang digunakan untuk memproduksi tempe. Namun, saat dia baru melangkahkan kaki ke dalam ruangan tersebut, Kang Daris melihat banyak sekali belatung yang berceceran di tiap lantai. "Kang, lihat sesuatu nggak?" tanya Pak Rohmat. "Banyak. Apa aja, Pak?" Kang Daris akhirnya mengambil satu belatung yang tidak dilihat oleh mata Pak Rohmat. "Sini tanganmu," ucap Kang Daris. Pak Rohmat pun mengulurkan tangannya ke Kang Daris. "Genggam yang kuat," ucap Kang Daris. Saat Pak Rohmat menggenggam keras tangannya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di telapak tangannya. "Apa iki, Kang?" "Coba buka." Saat Pak Rohmat membuka tangannya, ia terkejut saat mendapati satu ekor belatung sedang bergerak-gerak di telapak tangannya. Pak Rohmat pun langsung membuang belatung itu dan mengusap-ngusap tangannya ke celana miliknya. "Kok ada belatungnya, Kang?" tanya Pak Rohmat. "Itu belum seberapa." Kang Daris kembali berjalan. Ia merasakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam sumur. Saat Kang Daris melihat dasar sumur, betapa terkejutnya dia melihat banyak sekali sosok demit yang berada di dasar sumur. "Mat, lihatlah," ucap Kang Daris saat menyuruh Pak Rohmat melihat ke arah dasar sumur. Apa itu, Kang?" "Ini namanya santet Banyupati." Pak Rohmat dengan jelas melihat sesuatu yang bergerak-gerak di dasar sumur. Ia kira itu adalah hewan yang terjebak di dalam sumur. Namun saat Pak Rohmat dibukakan mata batinnya, ia terkejut melihat banyak dedemit yang sudah memenuhi isi sumur. "Astagfirullah, Kang, itu apa?" Kang Daris meminta kepada Pak Rohmat untuk mengambil garam dapur. Entah apa tujuan dari Kang Daris meminta garam tersebut. Namun Pak Rohmat yakin jikalau permintaan Kang Daris memiliki makna tersendiri. Setelah Pak Rohmat mengambilkan garam, ia lalu memberikannya kepada Kang Daris. Oleh Kang Daris, garam itu dibacakan beberapa ayat Al-Quran dan ditaburkan ke dalam sumur dengan seketika. Ada sesuatu yang terjadi di dalam sumur itu. "Mundur, Pak!" Pak Rohmat mundur beberapa langkah. Ia juga meminta kepada Pak Rohmat untuk menutup ruangan. Tujuannya adalah agar mereka yang sudah berada di dalam sumur tidak dapat keluar dari ruangan. Kang Daris yakin bahwa mereka yang berada di dalam sumur tidak dapat keluar kembali. Secara perlahan, Kang Daris pun melihat kembali dasar sumur. Beliau akhirnya melihat tanda-tanda demit yang berada di dalam sumur tersebut telah menghilang. Itu artinya, santet itu sudah hilang. Namun bukan berarti serangan demi serangan selanjutnya tidak menghilang. Ini merupakan permulaan, di mana santet itu menyerang titik pusat dari usaha milik Pak Rohmat, yaitu sumur.
Pak Rohmat pun mendekati Kang Daris dan menanyakan mengenai keadaan sumurnya. Kang Daris akhirnya menjelaskan mengenai serangan santet tersebut. Dalam dunia santet, kita tidak bisa memprediksi hal-hal kecil seperti ini. Mungkin mereka yang menyerang sedang merasakan kebahagiaan karena merasa korbannya sedang berada dalam ruang lingkup yang menyulitkan. Akan tetapi, segala sesuatu yang ada di dunia itu memiliki balasan yang setimpal. Darah akan dibalas darah, bahkan nyawa sekalipun akan dibalas nyawa. Itu artinya santet ini belum selesai? Belum. Karena itu, kau harus bersabar. Hindari pemakaian sumur ini sebagai utama tempat untuk mandi atau lainnya. Tutup sumur ini menggunakan papan melingkar. Diamkan selama 3 hari. Lalu apa yang harus aku lakukan selama 3 hari? Bagaimana dengan daganganku? Kau lebih memilih daganganmu dibanding nyawa-nyawa orang-orang yang membeli tempemu kelak. Seperti tertampar oleh perkataan Kang Daris. Pak Rohmat hanya terdiam. Dia baru saja diberi pelajaran tentang arti sabar. Namun begitulah manusia. Terkadang egois terhadap dirinya sendiri. Besok pagi, aku akan mengajakmu ke pasar. Di sana banyak sekali sesuatu yang harus aku beritahu. Malam harinya Pak Rohmat mengumpulkan keluarga beserta para karyawannya. Ia sendiri meminta kepada Kang Daris untuk menjelaskan terkait penyerangan yang tengah menyerang rumah Pak Rohmat. Kang Daris akhirnya menjelaskan secara bertahap mengenai serangan tersebut. Ia juga memberitahu terkait lokasi-lokasi yang seringkali dijadikan tempat untuk menjadi pusat penyerangan santet, yang disebut dengan santet Banyupati. Selepas Kang Daris menjelaskan mengenai santet Banyupati, ia kemudian meminta para karyawan untuk lebih berwaspada terkait orang-orang baru yang sedang mengintai rumah Pak Rohmat. Bisa saja orang tersebut adalah orang yang selama ini membuntuti Pak Rohmat. Selain itu, teruntuk orang-orang yang dikenal, Kang Daris meminta kepada karyawan Pak Rohmat untuk lebih selektif untuk menerima mereka semua. Bukan karena sombong, namun hal ini ditegaskan agar Pak Rohmat beserta usahanya menjadi lancar dan terhindar dari gangguan-gangguan orang yang iri terhadap Pak Rohmat. Di hari ketiga, seperti yang dikatakan oleh Kang Daris, Pak Rohmat diajak Kang Daris untuk mengunjungi pasar. Tujuannya adalah untuk melihat permainan curang para pedagang pasar yang menggunakan dengan jelas demit-demit sebagai penjaga dari tiap lapak mereka. Dengan demikian, Pak Rohmat lebih waspada lagi terhadap orang-orang yang berada di sekitaran lapaknya. Tepat setelah subuh berkumandang, Kang Daris dan Pak Rohmat berangkat menuju pasar tempat di mana Pak Rohmat berjualan. Di sana, Kang Daris meminta kepada Pak Rohmat untuk tidak terkejut saat dirinya dibukakan mata batin secara total. Ojo kagetan, jangan bilang-bilang sama lainnya. Mendengar perkataan pandangan tersebut, Pak Rohmat akhirnya memahami pandangan itu. Mula-mula Kang Daris meminta kepada Pak Rohmat untuk memejamkan kedua matanya. Lalu secara perlahan, kedua tangan Kang Daris mengusap perlahan kedua mata Pak Rohmat. Saat yang bersamaan, Kang Daris mengucapkan hal yang sama terkait pandangan tadi. Pak Rohmat tidak boleh kaget dan juga tidak boleh untuk membocorkan rahasia ini. Sekarang, lihat sekelilingmu. Saat Pak Rohmat membuka matanya, ia terkejut melihat banyak sekali demit yang menempati tiap lapak di pasar tempat ia berjualan. Dimulai dari demit yang sedang meludahi daging ayam, menjilati sayuran, dan masih banyak lagi. Namun ia makin terkejut ketika melihat tempat Pak Sumeh. Ya, dia berjualan tempe sama halnya dengan Pak Rohmat. Pak Rohmat secara jelas melihat satu sosok wanita serba hitam sedang mengeluarkan cairan dari rambutnya. Wanita itu mirip seperti apa yang dilihatnya 2 hari lalu. Pak, itu. Ojo kagetan. Kang Daris berkata seperti itu dan Pak Rohmat dibawa keliling menuju setiap sudut pasar. Tak lupa pula Kang Daris selalu mengingatkan kepada Pak Rohmat untuk tidak menunjukkan dirinya jika sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh sosok-sosok tak kasat mata yang berada di sekitaran. Kurang lebih ada 1 atau 2 sosok yang digunakan oleh masing-masing lapak yang berada di pasar. Namun bukan karena Kang Daris tidak diam atau hanya melihat sosok-sosok yang berada di sekitaran. Ia kemudian mencari celah untuk menyadarkan para pembeli yang hendak membeli di tempat yang memiliki sosok penjaga.
Diam-diam, Kang Daris menepuk satu persatu punggung para pembeli yang hendak membeli di lapak yang terdapat sosok tersebut. Beliau juga tak lupa untuk menaburkan garam di lapak tersebut. Dengan seketika, para pembeli sadar bahwa dirinya sedang dikelabui oleh sesuatu, hingga dirinya membeli sesuatu yang dianggapnya tidak penting. Atas pelakuan yang dilakukan Kang Daris, ternyata satu persatu sosok tersebut berlarian dan kembali ke pusatnya. Pusat yang dimaksud di sini adalah sebuah sumber, di mana para sosok itu diberikan kepada satu persatu pembeli. Ia biasanya berada di sebuah lapak yang letaknya jauh dari pembeli dan memang tidak diperuntukkan untuk menjual barang atau makanan. Dalam sebuah pasar, hal ini sudah biasa terjadi. Ada satu energi yang memiliki peranan besar untuk menarik simpati para pembeli, walaupun sebenarnya pembeli tersebut memang tidak ingin membeli. Intinya para pembeli akan dikelabui oleh aura yang tidak bisa dicekal oleh dirinya sendiri. Sewaktu memasuki pasar, mereka yang memiliki arogansi yang besar, hati yang lemah, pikiran yang gampang terguncangkan atau ketetapan yang gampang berubah-ubah, maka mereka semua dapat ditarik ke tempat-tempat yang memiliki energi penarik yang disebut dengan pengelarisan sendiri. Kang Daris dan Pak Rohmat kembali untuk mencari celah dan letak sumber di mana energi itu berkumpul menjadi satu. Beliau kemudian menemukan sebuah lapak kosong yang ditinggali oleh seorang ibu-ibu tua renta yang sedari tadi hanya terduduk di depan sambil menunggu para pedagang yang ingin menggunakan jasanya. Saat yang bersamaan, Kang Daris berpura-pura untuk menjadi pedagang agar dirinya tahu betul mengenai sistem transaksi yang dilakukan penjual penglaris itu sendiri. Sampai kapan ibu mau menyesatkan para manusia? Pertanyaan Kang Daris ini membuat ibu tua itu terkejut. Bagaimana bisa ia tahu letak pusat dari segala energi penglaris ada pada dirinya? Sebenarnya untuk pengelarisan sendiri ada dua macam. Ada yang didapatkan karena memang sudah dibawa oleh pedagang itu sendiri. Ada juga pedagang yang mencari penglaris di bagian pasar. Biasanya mereka yang mencari penglaris di sekitaran pasar harus taat aturan terhadap apa-apa saja pantangan yang telah ditetapkan. Saat yang bersamaan, ibu-ibu itu menjadi tersipu malu. Ia sadar bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang berada di luar nalar, yang mungkin menciptakan langkah untuk menyesatkan manusia secara perlahan. Dan akhirnya ibu itu menjadi sadar, ia tak akan mengulangi dirinya lagi. Namun bukan berarti segala permasalahan menjadi hilang. Kang Daris kemudian menanyakan beberapa hal terkait santet Banyupati yang menyerang para pedagang tempe. Ia tahu betul, jikalau santet ini ada hubungannya dengan ibu tua tersebut. Ibu itu kemudian memberitahu asal mula santet itu menyerang para pedagang tempe. Beberapa hari yang lalu, ketika lapak milik Pak Rohmat sangat ramai, ia mendapati seorang pedagang tempe yang mengeluh dan meminta pertolongan pada dirinya. Ibu tua itu dimintai tolong oleh seorang pedagang tempe yang diketahui bernama Pak Sumeh. Ibu tua itu akhirnya memberikan satu sosok penglaris, sekaligus dapat menyerang aliran air yang menjadi pusat utama dari bahan yang digunakan untuk membuat tempe. Aliran air itu kemudian diberikan banyak sekali sosok-sosok yang bertujuan untuk mengalirkan air liurnya ke dalam sumur, hingga membuat sumur menjadi tercemar. Dalam kacamata orang biasa, air itu sebenarnya murni air sumur. Namun dalam kacamata orang yang mampu melihat, air sumur itu adalah air yang tercemar racun. Seakan menjadi aib bagi Pak Sumeh, Pak Rohmat pun tampak emosi. Ia meminta kepada ibu tua itu untuk menghilangkan segala mara bahaya yang ia ciptakan untuk menghancurkan usaha milik tiap pedagang tempe atau pedagang-pedagang lainnya yang terdampak atas permainan penglarisannya. Ibu tua itu akhirnya memberanikan diri untuk mencabut semuanya. Ia membutuhkan waktu untuk menetralisir semuanya, tetapi ia juga memberikan tips agar dagangan tiap pedagang terjaga dari tiap sosok-sosok yang akan menyerang dagangannya. Tips itu antara lain, pedagang harus perbanyak ibadah dan tidak lupa pula berzikir. Dagangannya tiap kali dibacakan sholawat, maka seluruh makhluk pengganggu akan kabur. Aliran air harus ditutup menggunakan papan agar tidak diludahi atau dimasuki oleh sosok-sosok pengganggu. Dan yang terakhir, para pedagang harus kerap kali mengibas-ngibaskan lapaknya sewaktu telah usai berdagang.
Dari keempat tips tersebut, ibu tua itu juga berpesan agar menanamkan pagar gaib yang diperuntukkan untuk rumah dan juga dirinya. Kang Daris pun mencukupkan pembahasan itu. Beliau kemudian pergi dari tempat tersebut karena banyaknya pedagang yang memergoki mereka bertiga sedang menjelaskan sesuatu. Dengan begitu, kisah santet Banyupati pun telah selesai. Kang Daris dan Pak Rohmat melewati tiap pedagang yang memang terdampak atas pencabutan penglarisan yang dilakukan ibu tua itu. Saat dimana Kang Daris melewati tubuh Pak Sumeh, punggung Pak Sumeh ditepuk oleh Kang Daris sambil berucap, "Sekalinya kamu ganggu temanku, maka santet itu akan aku balikan lagi." Pak Sumeh akhirnya meminta maaf kepada Kang Daris dan Pak Rohmat. Ia tahu betul bahwa penyakit hatinya telah membutakan seluruh hal-hal baik yang berada di hadapannya. Atas kejadian tersebut, Pak Sumeh menjadi malu. Ia tak lagi berdagang tempe di lapak yang sama di pasar tersebut. Dan hari-hari berikutnya, tempe Pak Rohmat laris manis seperti biasanya. Para pedagang juga sekarang dapat membedakan mana tempe yang benar-benar asli dan mana tempe yang benar-benar memiliki penglarisan. Dan kisah ini selesai. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari kisah ini ya. Terima kasih Mas Wira, terima kasih teman-teman. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.